Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah 14 hari kita di bulan Ramadan. Sambil ditemani oleh titik balik perubahan edisi Ramadan ya. Kita akan terus membahas buku Doctor of Church. Oke, sebelum kita awali kelas kita sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Aswar, Yuk, monggo kas. oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutin kembali serial pembacaan biografinya David R. Hawkins gitu ya. Jadi cerita hidup orang ini menarik. Jadi dia kecanduan, lalu kemudian mengalami transformasi, lalu kemudian dia uh, ketemu orang-orang yang bisa melihat aura, ketemu orang-orang yang bisa punya kekuatan batin gitu ya untuk menggerakkan materi gitu kan. Lalu sekarang dia kembali ke klinik, ya kembali ke tempat praktek gitu ya. Jadi dia masuk ke bab 8 ini psikiatri baru. Jadi sebenarnya banyak atau kekuatan batin manusia itu tak terbatas gitu. Hanya saja memang tidak pernah diakses gitu ya. Tidak pernah diakses. Psikiatri baru klinik Nassau Utara. Untuk kembali ke narasi praktek profesional Hawkins, kita perlu mundur sedikit ke akhir tahun 50-an. Ini adalah waktu yang sangat sibuk bagi Hawkins. Selain berpindah-pindah antara rumah sakit untuk residensi dan fellowship, dan mengejar psikoanalisnya sendiri dengan 2 dokter, ya, Rado sama Tibot ya. Kemudian dia membangun praktek kliniknya di mana dia berlatih psikoanalis tradisional dengan pasien 1 atau 2 hari seminggu. 1 atau 2 hari dalam seminggu. Apartemen pribadinya berjarak kurang dari 20 blok di 953 Fifth Avenue di lantai 9 yang menghadap ke belakang gedung jauh dari kebisingan bis dan lalu lintas jalan lainnya. Kedua alamat tersebut merupakan lokasi pilihan menghadap ke Central Park. Di atas kegiatan tersebut, Hawkins menyempatkan diri untuk membuka klinik kesehatan mental. Pengalamannya bekerja dengan pasien berpenghasilan rendah membuatnya prihatin dengan orang-orang yang tidak mampu membayar perawatan kesehatan mental yang layak dan yang tidak memenuhi syarat untuk program pemerintah melalui kesejahteraan. Kelas menengah ke bawah yang tidak benar-benar miskin, tidak mempunyai syarat untuk dukungan pemerintah, dan tidak mampu membayar biaya secara pribadi. Untuk membantu melayani demografi ini, Hawkins yang saat itu baru berusia 31 tahun ingin membuka klinik. Tetapi melakukan hal itu di negara bagi New York bukanlah hal yang mudah, berpotensi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk urusan birokrasi,
untuk mendapatkan lisensi. Beruntungnya Hawking itu adalah temannya Bob Rober yang menikah dengan keluarga Rockefeller gitu ya. Jadi temannya Hawking menikah dengan keluarganya Rockefeller. Ayah mertua Robert membuat satu panggilan telepon dan mendapatkan lisensi negara yang dibutuhkan hampir seketika. Biasa orang berkuasa gitu ya. Hanya ada satu syarat. Robert akan berada di dewan direksi untuk memastikan klinik berfungsi secara sah. Pengaturan tersebut memberi Hawking kebebasan untuk mengeksplorasi modalitas penyembuhan alternatif yang mungkin dianggap praktek yang meragukan oleh komunitas medis pada masa itu. Jadi pada tahun 1958, Hawking membuka North Nassau Mental Health Center, sebuah lembaga nirlaba bebas pajak sukarela yang dilisensikan oleh Departemen Kesehatan Mental Negara Bagian New York dan disewa oleh Departemen Kesejahteraan Sosial Negara Bagian. Pusat kesehatannya tidak menerima dana pemerintah, itu swadaya, hanya mengandalkan biaya pasien, sumbangan, dan penggalangan dana. Rencananya sederhana, menawarkan layanan kesehatan mental kepada kelas menengah ke bawah dengan tarif yang lebih rendah. Hawking menjelaskan kepada seorang reporter lokal, pasien berpenghasilan menengah tidak punya tempat untuk dituju. Jika seseorang menghasilkan banyak uang, dia bisa mendapatkan perawatan pribadi. Jika dia miskin, dia bisa ke klinik umum yang dibiayai negara. Tapi kalau orang di kelompok tengah itu dia baikan gitu ya. Nah, Hawking tuh ngambil ini. Hawking meminjam uang untuk biaya awal dan menyewa beberapa ribu kaki persegi ruang di kantor di 169 Northern Boulevard di Manhasset, Long Island, dalam jarak berkendara dari tempat keluarganya tinggal di Oyster Bay. Dia mengecat dinding, berbelanja furniture, mendirikan kantor, dan mempekerjakan staf pendukung awal. Itu adalah usaha yang giat. Dia menyewa ruang untuk 15 kantor. Hawking beralasan dia harus melesing lebih banyak kamar daripada yang dia butuhkan dan disewakan lagi. Karena semakin banyak yang dia sewa, semakin murah harga perseginya gitu ya. Feet, harga kaki persegi. Meter persegi lah. Sublet membayar sewa dan saat klinik berkembang, ia mengakomodasi kebutuhan stafnya yang terus bertambah akan ruang kantor hanya dengan membiarkan sublet habis masa berlakunya. Selain OVC dan T-Bot, Hawking memiliki banyak mentor psikoanalitik lainnya. Faktanya, selama 50 tahun praktiknya, Hawking memiliki setidaknya satu penasehat yang sadar bahwa dia, seperti orang lain, memiliki kekurangan. Dia berlatih selama 1 semester setiap tahun, selama hampir 1 dekade dengan Lewis Wolberg, Kepala Direktur Pusat Pascasarjana untuk Kesehatan Mental dan penulis atau editor 20 buku. Psikiater terkemuka ini telah mengadakan Pusat Pascasarjana untuk Psikoterapi pada tahun 48. Ini adalah lembaga pelatihan dan perawatan multidisiplin pertama di negara ini yang memberikan pelatihan lanjutan bagi para profesional kesehatan mental untuk memenuhi kebutuhan yang luar biasa akan perawatan kesehatan mental. Jadi di zaman 1940 di sana itu udah
kesehatan mental itu menjadi kebutuhan pokok. Makanya metode-metode psikoterapi di sana itu laris gitu ya. Karena orang sana udah sadar dengan kesehatan mental. Kalau di sini kan enggak. Sampai sekarang itu ya kalau sakit apa-apa kasih teh panas kerok gitu. Gitu deh. Tim kesehatan mental Wolberg yang terdiri dari psikiater, psikolog, dan pekerja sosial awalnya kontroversial. Di sana ada pekerja sosial gitu ya, profesi-profesi baru. Mengikuti model serupa, Hawking menarik psikolog Charlie Capotes dan pekerja sosial Louis Bersen sebagai praktisi awal untuk melayani daftar pasiennya yang terus bertambah. Dia juga menarik terapis dengan waktu ekstra yang bersedia bekerja di klinik dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang biasanya mereka terima. Ini membantu terapis karena dalam praktek pribadi sebagian terapis memiliki waktu mati. Ruang terbuka di kalender mereka tanpa pasien yang memesan. Seorang psikiater yang biasanya mengenakan biaya $40 per jam dalam praktek pribadinya itu pada tahun 1958 mungkin memperoleh antara 8 dan $15 per jam di klinik Hawking, tetapi itu masih memberikan penghasilan tambahan dan lebih banyak jam klinis untuk membantu pasien. Itu adalah skenario win-win untuk terapis dan pasien yang sekarang dapat menerima perawatan kesehatan mental yang terjangkau. Ketika klinik dibuka, hanya menawarkan layanan perawatan di malam hari pada hari Sabtu. Ketika Hawking bebas dari kewajiban profesional yang lain. Ini nyaman bagi pasien klinik yang tidak bekerja pada jam-jam itu. Klinik itu dengan cepat menarik 17 psikiater. Banyak ya. 4 psikolog dan 2 pekerja sosial. Masing-masing menyumbangkan sebagian waktu mereka dengan tarif yang lebih rendah. Melayani sekitar 500 pasien pada tahun pertama. Klinik ini dimulai dengan baik, tetapi sinkronisitas peristiwa dimulai dengan surat dari Bill Wilson 1966. Mendorong gerakan baru dalam psikiatri dan Hawking serta kliniknya siap memainkan peran sentralnya. Dalam bidikan profesional Hawking dengan fotonya yang diambil tahun 1967, rambut hitam bergelombangnya yang dihiasi dengan highlight perak disisir dari kiri ke kanan. Dia berdiri di depan rak buku kayu berhias yang dipenuhi dengan teks medis. Lengan kanannya bertumpu pada kursi meja kulit buatan tangan. Kumis lebat yang dibumbui menutupi bibir atasnya, memanjang ke arah dagu di kedua sisi mulutnya. Sebuah kemeja custom mengintip dari balik jaket wol dengan aksen dasi kupu-kupu bergaris sutra. Salah satunya aksesori yang tidak biasa adalah jam tangan yang bagus di pergelangan tangan kirinya yang menampilkan tali kulit hitam sedikit lebih lebar dari tampilan jam. Mata biru abu-abunya yang tajam mengintip melalui lensa bifokal tebal berbingkai emas. Tatapan kontemplatif dan sikapnya yang tenang tampak diperbesar oleh pakaian konservatifnya. Hawking mempersonifikasikan apa itu menjadi psikiater. Seorang teman menggambarkannya sebagai seorang Freudian sejati. Tampak lepas saat Anda berbicara, tetapi menganalisis makna di balik setiap kata.
Meskipun ia tampak tegas dan serius, di dalamnya terdapat jiwa yang lembut, welas asih kepada penderitaan manusia. Selama musim panas, Hawking menyembunyikan jaring kupu-kupu di kantornya. Ketika seorang pasien pergi, ia akan menangkap lalat di ruangan itu, membebaskan mereka dari jendela. Hawking tetap menjadi pembaca setia. Ini nih ya. Menjadi pembaca setia, menemukan waktu untuk membaca di tengah jadwal kerjanya yang padat. Mengembangin otak ya. Potensi manusia itu otot, otak, aku. Dikembangin. Dikembangin otot, otak, aku. Jangan di, gak dikembangin. Dan kalau itu biar kemudian tuh tidak terlalu mahal ya biaya untuk mengembangkan otak. Pokoknya tuh kamu fokus dulu untuk buku-buku pendasaran aku. Murah. Buku wajibnya 3. PE, TLOC, DE. Kamu baca yang bagus. Kamu baca tiap hari sampai kamu mengerti. Itu kamu langsung punya ilmu pendasaran aku. Kalau ilmu pendasaran aku sudah oke, kekuatan energi psikismu itu bisa keluar potensinya. Entah kamu jadi apa gitu. Jadi kemana-mana kamu bawa buku inilah. Ya, kemana-mana bawa 3 buku ini. Sudah punya semua kan ya? Dari 220 ini sudah pada punya semua ya. Yang belum jangan sampailah. Jadi biar kamu fokus. Pokoknya 2024 ilmu pendasaran aku kamu udah mastering ya. Jangan lagi hanya sekedar dengar, searching apa itu apa obrolan orang di YouTube tentang spiritual, si itu. Kamu mastering gitu loh. Stop waktumu, kamu buang-buang searching di YouTube itu nggak usah. Kurikulumnya udah ada, kamu mastering, udah kamu yang ceramah gitu. Itu kalau belum punya satu harus sekalian 3 ya, biar kamu mantap, biar kamu nggak kena sentil terus. Daripada kamu searching apa itu YouTube soal spiritualitas, nggak jelas babnya apa sih. Mendingan kamu fokus di sini, ilmu pendasaran aku, udah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu kalau ada yang nggak dimengerti, boleh ajukan pertanyaan ke Mas Camim, suruh dibahaskan di kelas-kelas TBP, gitu loh. Nanti diterangkan. Dan kamu 1 tahun itu mastering pendasaran aku. Siap ya, tahun ini semuanya sudah mastering pendasaran aku. Oke ya, coba tulis dulu. Tahun ini sudah mastering pendasaran aku. Biar potensimu muncul. Nggak apa-apa kamu udah sekolah tinggi-tinggi. Saya juga ya enggak makan bangku sekolah banyak. Hanya SMA. Tapi kalau disuruh ngomong pendasaran aku, oh bisa 3 hari 3 malam. Mastering, nguasain. Dan pastikan itu kamu tuntas di bab ini dulu. Pokoknya ini tak paksa pokoknya. Ya, tak paksa kamu. Nggak bisa lagi kalau nggak dipaksa. Pokoknya tahun ini mastering pendasaran aku. Ya, kamu tak paksa.
Tak paksa pokoknya. Karena ini penting. Kamu nggak muncul aromanya itu karena pendasaran akumu itu belum beres. Oke ya. Jadi nggak, udah. Jadi soal ilmu spiritual tuh kita sudah tahu pemetaannya ini. Dan kamu tidak perlu gelar PhD, gelar doktor, gelar sarjana untuk menguasai bab ini. Nggak perlu. Bahkan buta huruf sekalipun tuh bisa, asalkan dibimbing dengan baik. Asalkan dibimbing dengan baik, bisa kok bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Hanya ini tidak dikembangkan. Hanya ini tidak pernah di apa? Ini penting gitu. Gak apa-apa kan saya paksa dikit kan. Kalau perlu tambah lagi paksanya ini. Biar apa ya? Biar kamu nggak jadi pasar terus menerus gitu. Ya, jauh dari itu biar keilahianmu itu melentik. Biar keilahianmu itu muncul. Itu yang penting gitu. Pokoknya tak paksa dikit ini. Karena ini penting gitu. Sebenarnya saya itu jauh lebih apa? Masa depannya itu jauh lebih tidak ada harapan sebenarnya dibanding kamu. Dulu saya hanya tidak punya lingkungan sosial, tidak punya pertemanan, sendirian toh. Tapi memang saya fokus, saya cari itu pendasaran aku itu sampai tuntas. Oke, nanti siap saya paksa ya. Kamu tiap hari saya ini terus saya apa kalau tawon itu ya, saya sengat terus. Oh ini itu kamu nggak butuh pendaftaran, biaya gedung, biaya apa, enggak. Paling banter itu ya paling kamu tak suruh ikut MTLOC, paling banter. Kalau belum punya uang, biar kamu nggak sia-sia waktu dalami 3 buku ini. Udah, kamu bisa tanya jawab. Kelasnya itu kaya pokoknya. Kamu bisa tanya Mas Jamim, sampaikan di bedah lagi. Bang, aku buku ini belum tahu. Paragraf ini gitu. Oke ya. Hawkin aja loh. Kemana-mana itu bawa buku. Dia tidak pernah pergi kemanapun tanpa membawa buku. Dalam perjalanan sehari-harinya dengan bis, kereta bawah tanah, atau kereta api, Hawkin membawa buku. Pokoknya kamu mulai sore ini saya adalah pelajar pendasaran aku gitu aja wes. Pelajar pendasaran aku. Pelajar di mana? Di PCI ya gitu aja wes. Santrinya Mas Camim gitu. Kuasai ini. Kuasai ini. Kamu pelajar itu. Kemana-mana bawa buku itu. Pokoknya kamu hatamin ini. Di kampung saya aja ini udah mau saya bikinin kurikulum. Biar seluruh orang di Kabupaten Muna itu paling mastering soal pendasaran aku ini. Ini penting. Kalau nggak dimulai dari sini, aduh kasihan mau jadi apa? Mana negara kita masih kayak begini. Satu-satunya harapan itu yang bisa kamu munculkan adalah udah keilahianmu aja. Keilahianmu. Dan itu ilmunya namanya pendasaran aku. Fokus aja, fokus. Nggak usah pindah-pindah. Jamin, pintar. Karena kita itu nggak pindah-pindah pembahasan. Digali terus. Seperti itu. Mulai ditertibkan pembelajarannya. Dalam perjalanannya ke New York City dari Long Island, dia bisa membaca cepat seluruh buku. Lalu membaca satu lagi dalam perjalanan pulang 45 menit. Fokus kamu, oret-oret itu buku-buku yang sudah kamu beli yang 3 ini. Oret-oret. Oret-oret. Apa sih yang susah? Gak ada yang susah. Sudah ada komunitasnya kok.
Ini saya lagi mikirkan tuh bagaimana satu kota, satu kabupaten, satu pulau itu bisa mastering ilmu ini. Itu lagi untuk orang di kampung. Bahkan setelah transformasi, tekad dan dorongan kewirausahaan yang ditunjukkan Hawking yang lebih muda terus berkembang. Dia adalah seorang perfeksionis yang berprestasi dengan kecenderungan obsesif kompulsif. Ini ditekankan oleh serangan depresi berat, migrain melumpuhkan, dan bisul kronis. Bisulan juga Hawking ini. Dia tidak bisa tidur kecuali buku cek itu seimbang. Dia mengimbangi kecenderungan obsesifnya dengan pikiran kreatif yang tidak suka terjebak dalam standar sosial atau status quo. Meskipun dia menyadari apa yang dipikirkan orang lain tentang dia, dia tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat mereka. Jadi Hawking tuh di apa itu di budaya itu tidak terlalu kuat terjebak di situ, gitu. Nggak mikirin apa kata orang. Kamu bawa-bawa buku kayak sekolah aja, sekolah hanya kelas 2 kok. Enggak, kamu nggak usah down. Saya itu udah pelajar di PCI gitu aja. Kamu ngapain beli buku kamu kayak sekolah aja? Enggak, saya lagi kuliah pendasaran aku. Kamu tinggal, kalau ini kamu kuat, tinggal hadapi ini. Ini loh dapet tanya loh. Nah, oke ya, jadi harus bangkit bareng-bareng. Harus bangkit. Gak bisa kita di dunia kayak seperti dulu-dulu nggak tahu apa-apa gimana hidup ini. Udah sekarang fokus pendasaran aku ya. Punya hari ini udah 200 berapa ini. Tahun ini mastering. Mau caranya biaya dibutuhkan berapa ya. Ringan lah itu. Jadi nggak usah diomongin tetanggamu. Kamu uang sedikit aja kamu beliin buku. Udah nggak usah terpengaruh. Kamu punya rencana besar tahun ini. Sudah mastering aku. Tahun ini mastering aku. Udah nggak ada lagi ada alasan. Tirakatin kalau perlu. Tirakatin. Biar kamu mastering pendasaran aku. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti malam jam 8 kita tambah lagi Mas Jaminnya. Karena ini bab 8 ini panjang ya. Jam 8 kita lanjut lagi. Sore ini cukup dulu. Matur nuwun teman-teman. Pokoknya ajak keluarganya. Yuk, yuk. Mastering pendasaran aku loh. Yang mentori teman saya, Bang Asmar bilang gitu. Teman saya ke orangnya enak. Bisa diajak ngopi. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.